Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA selaku narasumber acara kita di Q&A dengan tema Akidah Syariah dan Akhlak. Telah hadir juga para pengurus MII dan para partisipan sekalian yang berbahagia. Mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang virtual ini sebagai salah satu tentunya kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah dalam rangka mencari ilmu atau thalabul ilmi. Insya Allah di acara kita kali ini kita berkesempatan untuk menggali ilmu lebih dalam terkait akidah, syariah, dan akhlak dari narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya bacakan rangkaian acara kita pada pagi hari ini, izinkan saya sedikit menjelaskan tentang MII. MII adalah kepanjangan dari Indonesian Muslim Economic Empowerment, sebuah foundation yang kami dirikan bersama beberapa kawan lain di tahun 2020. Tepatnya SK Kumham kami keluar di tanggal 3 Juni 2020. Salah satu latar belakang pendirian foundation ini karena kami ingin berpartisipasi dan selalu memotivasi diri dalam perbaikan diri dan bangsa. Kami juga berharap semoga MII ini bisa menjadi sarana amal jariah untuk kita bersama. Mohon doanya Ayahanda, semoga foundation kami suatu saat nanti bisa mendirikan kampus Islam yang maslahat tentunya untuk umat. Amin. Baik, selanjutnya saya akan bacakan rangkaian acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua penyajian materi, dan ketiga tanya jawab atau Q&A dengan ayahanda kita, dan yang terakhir penutup. Baiklah, mari kita buka acara kita dengan bersama baca Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, supaya kita lebih mengenal narasumber kita lebih dekat lagi, walaupun sebagian partisipan yang hadir tentunya sudah mengenal beliau, dan berikut CV lengkapnya. Nama lengkap Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA, lahir di Bima 21 April 1955. Beliau adalah Wakil Rektor, Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten sejak 2019 sampai sekarang. Kemudian Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015 sampai sekarang. PGS Rektor UIN Alauddin Makassar sejak Januari sampai dengan September 2015. Kemudian Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UIN Jakarta tahun 2007 sampai 2011. Asisten Direktur Pascasarjana UIN Jakarta 2004 sampai 2007. Visiting Profesor bidang tafsir dan bahasa Arab di Universitas Malaya, Kuala Lumpur, tahun 2007 sampai 2008. Kemudian Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Aziyadah, Jakarta, tahun 99 sampai 2015. Kemudian kegiatan mengajar sewaktu di Makassar, tahun 1974 sampai 1999, sebagai dosen luar biasa Universitas Muslim Makassar, dosen luar biasa Universitas Satria Makassar, dosen luar biasa Universitas Al-Ghazali Makassar, dan di Jakarta sejak tahun 1999 sampai sekarang sebagai guru besar luar biasa Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, guru besar luar biasa program Pascasarjana IAIN Ternate, guru besar luar biasa program Pascasarjana IAIN Lampung, guru besar luar biasa Institut Program Tinggi Ilmu Quran Jakarta, guru besar luar biasa program Pascasarjana Universitas Malang, guru besar luar biasa program Pascasarjana UIN Mataram, guru besar luar biasa program Pascasarjana UIN Palu,
guru besar luar biasa program Pasca Sarjana IAIN Bengkulu, dan yang terakhir guru besar luar biasa Pasca Sarjana UN Wahid Hasim Semarang. Demikian CV singkat narasumber kita pada pagi hari ini, luar biasa sekali. Baik, Ayahanda, sebetulnya saya sudah mengantongi beberapa pertanyaan dari para partisipan, namun agar insight atau wawasan dan hasanah keilmuan kita yang kita dapatkan pada pagi hari ini lebih luas lagi, kami persilakan kepada Ayahanda untuk menyampaikan pemaparannya terlebih dahulu. Disilakan kepada Ayahanda, Profesor Dr. Ahmad Tibraya Emah. Disilakan, Ayah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para peserta pengkajian yang saya banggakan dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati, saya banggakan Nadia sebagai moderator, penggagas acara ini yang saya hormati. Pertama-tama syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, walaupun kita sedang berada dalam suasana Omikron yang kini sedang merajalela di mana-mana. Tapi alhamdulillah, saya dengar berita terakhir sudah mulai menurun, dan saya kira Omikron ini yang bahagian dari COVID-19 akan segera hilang. Saya punya keyakinan itu. Karena Rasulullah mengatakan, at-ta'un itu, ta'un dalam bahasa Arabnya, kadangkala datang, kadangkala pergi. Jadi sudah lama datang kepada kita, sudah 2 tahun, dan saya kira tidak lama lagi dia akan pergi. Kira-kira kita tidak tahu lagi kapan lagi dia akan datang lagi. Katanya, ja'a ahyanan wa raja'a ahyanan. Kawan-kawan sekalian, peserta pengkajian yang saya banggakan, pembahasan dan kajian kita dengan tema yang ada akidah, syariah, dan akhlak. Ini judul yang paling besar. Judul yang paling besar karena apa? 3 komponen itu, akidah, syariah, dan akhlak, itulah Islam. Kalau kita bahas Islam, pasti kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan 3 aspek itu, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dan ketiga aspek yang dibahas pada hari ini, itulah unsur Islam. Nah, ketiga unsur ini, akidah, syariah, dan akhlak, sebenarnya sebutan lainnya juga ada 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, ihsan. Akidah, syariah, dan akhlak. Itu aspek akidah adalah aspek iman, aspek syariah adalah aspek Islam, dan aspek akhlak adalah aspek ihsan.
Ketiga aspek ini disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, di mana ketika itu beliau kedatangan seseorang yang berpakaian putih-putih. Tiba-tiba datang kepada Rasulullah dan dia bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad," katanya, "akhbirni anil iman." Ketika itu sahabat-sahabat ada di hadapan Nabi, di sekeliling Nabi. Tiba-tiba datang orang yang berpakaian putih-putih ini, gagah orangnya, lalu bertanya, "Akhbirni anil iman." Apa kata Rasulullah? "Al-imanu an tu'mina billahi." Hendaklah engkau beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikatnya. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah. Wa rusulihi, dan beriman kepada para rasul-rasul Allah. Kemudian wabil yaumil akhiri, dan beriman kepada adanya hari kiamat, hari akhirat. Jadi iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, yaumil akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Kemudian dia tanya lagi kepada Rasulullah, "Akhbirni anil Islam." Sampaikanlah kepadaku tentang Islam. Al-Islamu, kata Nabi, "Antashhada Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Nah, hendaklah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian hendaklah engkau mengerjakan sholat. Kemudian yang berikutnya, hendaklah engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Hendaklah engkau mengeluarkan zakat. Hendaklah engkau berhaji ke Baitullah. Setelah itu belum habis. Seorang laki-laki yang berpakai putih-putih itu bertanya lagi. Kemudian apa katanya? Mal ihsan, apa itu ihsan? Nabi menjawab, al ihsanu anta abudallaha. Hendaklah engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, bagaikan kamu melihat Tuhan. Wa illam takun tarahu, apabila kamu tidak dapat melihatnya, maka yakinlah, kata Rasulullah, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Tuhan melihat kamu. Ini kawan-kawan sekalian. Setelah itu orang itu pergi. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa laki-laki itu yang gagah lagi berpakaian putih-putih itu?" Kata Rasulullah, dia adalah Jibril alaihissalam yang datang mengajari kalian itu apa itu iman, apa itu Islam, apa itu syariat. Apa itu akhlak? Mohon maaf, bukan syariat. Apa itu akhlak? Karena itu maka di dalam Islam 3 komponen itu menjadi komponen yang paling utama dan kategori secara global mengenai apa itu Islam. Islam itu akidah, syariah, dan akhlak.
Islam itu adalah iman, Islam itu adalah Islam itu sendiri, kemudian Islam itu adalah akhlak. Dengan demikian maka banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa iman itu menjadi dasar, akidah menjadi dasar, bagaikan sebuah pohon yang menjadi akarnya. Jadi akar dari Islam adalah akidah atau iman. Kemudian syariahnya atau Islamnya itu adalah batangnya, dahannya. Nah, kemudian akhlak itu adalah daun-daunnya. Sekarang kalau ada yang bertanya, buahnya di mana, Pak? Buahnya itu adalah hasil dari ketiga-tiganya. Hasil dari iman, hasil dari Islam, hasil dari akhlak, atau hasil dari akidah, hasil dari syariat, dan hasil dari akhlak. Yang tadi ihsan ya. Hasil dari iman, hasil dari Islam, hasil dari ihsan, atau hasil dari akidah, hasil dari syariat, hasil dari akhlak. Oh, banyak sekali ayat. Syariat itu tidak pernah lepas dari akidah. Islam tidak pernah lepas dari iman. Akhlak tidak pernah lepas dari akidah. Kemudian akhlak, ihsan tidak pernah lepas dari iman. Karena itu iman itu menjadi sangat prinsip. Menjadi akar bagi segala amal yang kita lakukan. Amal-amal ibadah dalam pandangan Islam yang dilakukan tanpa dasar iman kepada Allah, maka menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena itu maka seseorang harus meyakini pertama adanya Allah dengan unsur-unsur yang lainnya. Setelah itu baru melaksanakan ibadah, yaitu syariat atau Islam tadi. Kemudian baru akhlak. Karena itu maka ketiga komponen itu menjadi komponen yang sangat penting. Kalau seseorang disebut Muslim, maka sebenarnya orang itu harus melaksanakan atau memiliki tiga unsur itu. Unsur akidah, unsur syariah, unsur akhlak, atau memiliki unsur iman, unsur Islam, dan unsur ihsan. Baik. Akidah itu arti sederhana ikatan. Ikatan yang mengikat seseorang dengan keyakinannya. Syariah itu jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Sedangkan akhlak adalah perilaku atau tindakan. Sementara pengertian iman, iman itu adalah mengamankan diri. Amana yu'minu, iman, seseorang yang beriman berarti seseorang yang telah melakukan upaya-upaya untuk mengamankan dirinya dari azab Allah. Sementara al-Islam itu adalah penyelamatan diri yang biasa disebut penyerahan diri secara mutlak hanya kepada Allah. Jadi kata aslama yuslimu menyelamatkan berarti
Seorang yang disebut muslim adalah seseorang yang berusaha menyelamatkan diri dari azab Allah dengan melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Sementara ihsan itu kebaikan yang lebih. Kebaikan yang lebih. Misalnya, saya memberi contoh. Kalau saudara melaksanakan, sudah beriman, itu kebaikan. Saudara sudah melaksanakan sholat, itu kebaikan. Tapi kebaikan yang berlebih itu, apabila saudara melaksanakan sholat sunat. Sholat sunat itu kebaikan yang lebih loh. Melaksanakan sholat fardu kebaikan, melaksanakan puasa fardu adalah kebaikan, melaksanakan puasa sunat itu kebaikan yang lebih. Bukan kebaikan yang berlebihan, kebaikan yang lebih. Jadi, kalau saudara mengeluarkan zakat, itu baru kebaikan. Tetapi kalau saudara bersedekah, baru kebaikan yang lebih. Karena itu maka, akhlak itu atau ihsan itu banyaknya bagaikan daunan pohon yang tidak bisa dihitung. Sementara Islamnya bisa dihitung batangnya, cabangnya, kemudian batang-batang kecilnya, dan rantai-rantai terkecil, ranting-ranting terkecil. Bisa disebut. Tapi daunan itu Nadia tidak bisa. Karena itu, akhlak itu begitu banyak. Kemudian, ihsan itu begitu banyak. Bayangkan Nadia, kata Nabi, seseorang yang senyum kepada temannya, kepada saudaranya, suatu kebaikan. Ihsan. Coba. Bersalaman dengan orang lain, itu kebaikan. Ihsan. Jadi begitu banyak. Karena itulah maka saya istilahkan, iman itu adalah akarnya. Tanpa akar, sebuah pohon akan tumbang. Kemudian Islamnya itu adalah batangnya. Tidak ada batangnya Nadia, bagaimana mau tumbuh daun? Tidak bisa. Kemudian daun itu begitu banyak akhlak, begitu banyak ihsan yang kita lakukan. Sekarang Nadia misalnya begini. Nadia sholat fardu. Sholat fardu itu adalah kategori Islam atau syariatnya. Tapi Nadia sudah beriman kepada Allah. Berarti Nadia sudah memiliki dua. Tapi Nadia tidak pernah melaksanakan sholat sunat. Tidak pernah bersedekah. Berarti Nadia belum memiliki ihsan. Atau belum melakukan ihsan. Memberikan ilmu seperti ini adalah ihsan, kebaikan yang lebih. Jadi ada orang punya ilmu, tapi dia tidak mau berikan kepada orang. Dia punya ilmu dan dia mendapatkan ilmu, tapi dia tidak berihsan dengan ilmu yang dimilikinya. Coba bisa dibayangkan, kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang mengajari aku satu huruf, maka aku siap jadi budaknya, kata Ali bin Abi Thalib. Itu begitu taatnya seorang murid kepada guru. Nah ini Nadia. Kita bicara Islam banyak banget Nadia, gimana? Islam itu akidah, syariah, dan akhlak. Islam itu iman, Islam, dan ihsan. Kemarin pengajian kita itu mengenai nabi-nabi itu, Nabi Yusuf, Nabi apa? Itu bagian dari apa? Dari sejarah yang termasuk kategori akhlak. Kita mengamalkan dari semua itu adalah iman, Islam, ihsan. Saya kira itu sudah 20 menit saya bicara, Nadia. Tidak apa-apa. Oke. Kalau Sebagai masih pengantar, menarik ini karena apa? Pembahasannya sangat luas. Iya. Oke, baik. Saya kira itu. Terima kasih ya Ayahanda, pemaparannya luar biasa. Jadi luas
karena memang kajian kita sudah mencakup seluruh aspek dalam Islam ya Ayahanda ya. Ya. Iman, Islam, dan ihsan. Ayah, mohon izin, waktu di MTS dulu kan kita dapat pelajaran itu akidah akhlak Ayah. Ada pelajaran akidah akhlak. Kenapa akidah seringkali disandingkan dengan akhlak Ayah, bukan dengan syariah? Apa sebetulnya hubungan atau keterkaitan antara akidah dan akhlak ini? Dan di mana sebetulnya posisi syariah kalau seandainya kita sajikan dalam bentuk pelajaran gitu, Ayah? Mohon pencerahannya. Satu-satu? Ya, boleh Ayah. Sambil kita menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand ya. Nanti kita persilakan. Coba yang lain lagi dulu satu tambahannya apa? Oke, ada Pak Edomi. Disilakan Pak Edomi. Baik, makasih. Selamat pagi, Prof. Ya, yang mau saya tanyakan itu kadang kalau di kuliah itu ya terkesan seringnya orang mempertentangkan antara syariah dengan tasawuf. Nah, kadang-kadang orang syariah dia merasa dirinya lah yang paling benar, kemudian juga orang tasawuf sering menganggap remeh lah terhadap orang yang terlalu syariah orientik. Kira-kira bagaimana posisi antara kedua ini ya, Prof? Karena memang kalau kita lihat kan sama-sama bagian daripada Islam itu sendiri. Nah, mungkin itu saja, Prof. Baik, terima kasih Pak Edomi. Kita berikan kesempatan untuk dua orang terlebih dahulu. Kemarin sudah ada Pak Wahyudi yang bertanya juga ya, tapi kita berikan kesempatan untuk menyampaikan langsung, disilahkan. Oh, di sini ada Mbak atau Ibu ini, Dini Mardina, disilakan. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini Prof, pertanyaannya kita kan melihat fenomena sekarang ini banyak pernikahan beda agama itu Prof. Baik itu di masyarakat umum ataupun di kalangan public figure atau artis. Yang ingin saya tanyakan bagaimana hukumnya itu Prof. Baik itu yang perempuannya non-muslim dan pasangannya muslim ataupun yang perempuannya muslim dan pasangannya non-muslim. Bagaimana hukumnya? Terima kasih Prof. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul Mbak Dini ya, kemarin terakhir di Semarang isunya kejadiannya. Baik, disilakan satu lagi buat Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Sekali lagi disampaikan ke Pak Wahyudi, mohon maaf. Apakah ingin menyampaikan secara langsung pertanyaannya atau dibacakan? Baik, Mbak Diah, terima kasih atas kesempatannya. Baik. Terima kasih. Prof, saya izin bertanya, Baik, apakah agama Islam memperbolehkan umatnya mempelajari dan mengambil nilai-nilai baik dari agama lain yang dirasa tidak bertentangan dengan Islam? Pertama. Yang kedua, apakah hati kita yang bersih tidak boleh suudzon, tidak boleh hasad, tidak boleh sombong, tidak boleh bohong, tidak boleh marah, dan tidak boleh pelit, dan tidak boleh riya, tidak boleh riya, akan memunculkan sebuah akidah, syariah, akhlak, iman, Islam, dan ihsan. Terima kasih. Matur nuwun. Yang pertama tadi apa? Mohon saya catat dulu. Yang pertama, apakah agama Islam memperbolehkan umatnya mempelajari dan mengambil nilai-nilai baik dari agama lain yang dirasa tidak bertentangan dengan Islam? Yang kedua? Yang kedua, apakah setelah hati kita bersih atau sebelum hati kita bersih dari suudzon, dari hasad, dari sombong, dari bohong, dari marah, dari pelit, dari riya, kita akan bisa memunculkan sebuah akidah, syariah, akhlak, iman, Islam, atau ihsan, atau sebaliknya dari itu, Profesor. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Disilakan Ayahanda. Baik. Nanti kita buka lagi untuk sesi kedua. Ini pertanyaannya banyak banget. Baik. Akidah, pertanyaan Nadia ini. Akidah dan akhlak. Kenapa berkaitan dengan itu?
Yang pertama ingin saya katakan, akidah itu adalah sesuatu yang abstrak. Karena akidah berada di dalam hati, kemudian tidak ada orang yang sanggup melihat akidah seseorang. Tidak ada orang yang sanggup melihat iman seseorang. Karena apa? Dia berada di dalam lubuk hati orang yang tidak mungkin bisa diselami dalamnya hati. Dalamnya laut bisa diselami, dalamnya hati siapa yang tahu, kan kata kita dulu enggak tahu kalau anak sekarang. Iya. Dalamnya hati saya enggak ada yang tahu, itu dalamnya laut bisa diselam, nah dia hati saya enggak bisa. Akhlak yang dimaksudkan di sini adalah perwujudan dari akidah. Perwujudan dari akidah itu ditunjukkan dalam bentuk akhlak. Akhlak itu perilaku. Iman seseorang bisa diukur, bisa dilihat dari perilakunya. Itulah sebabnya, maka akidah seringkali digabungkan dengan akhlak. Sampai di bukan hanya sanawiyah dan aliyah itu Nadia. Sampai di pengajaran di perguruan tinggi itu masih dalam kaitan dengan akidah akhlak. Syariat itu berwujud. Wujudnya itu dalam bentuk amalan-amalan yang bisa disaksikan oleh orang lain. Orang yang sholat bisa dilihat. Orang yang puasa bisa dilihat. Orang yang melaksanakan haji bisa dilihat. Lalu kita akan mengatakan, orang yang berhaji itu berarti ada imannya. Lalu jangan mengatakan bahwa orang yang tidak haji itu tidak punya iman. Karena apa? Imannya tidak diwujudkan dalam haji, tetapi boleh jadi diwujudkannya dalam bentuk yang lain. Karena itu, akidah dan akhlak itu seni gabung. Akhlak itu merupakan perwujudan dari iman, tampilan dari iman yang ada di dalam diri manusia, dalam hati manusia. Baik, yang berikut. Memang seringkali pertentangan antara syariah dan tasawuf. Jadi begini, syariah itu wujud nyata dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan berbagai amal dan perbuatan. Sedangkan tasawuf itu roh dari syariat itu. Roh dari syariat. Saya beri contoh. Kalau Edomi melaksanakan sholat, sholat itu terdiri atas, ya kan? Yang pertama gerakan-gerakan anggota badan, yang kedua bacaan-bacaan, kemudian niat yang dilakukan oleh seseorang. Di mana bidang tasawufnya ada di situ? Ya. Tasawuf itu akan mengarahkan seseorang ketika dia melaksanakan sholat, bahwa sholat yang terbaik itu adalah sholat yang khusyuk. Untuk khusyuknya itu maka ulama mencari cara untuk agar sholatnya itu menjadi khusyuk. Dicarilah nilai-nilai sufistik yang ada di dalam perilaku sholat. Misalnya begini, kenapa kita tahu bahwa menghadap kiblat itu adalah syarat melaksanakan sholat? Sekarang, apa yang bisa diambil dari menghadap kiblat itu dalam rangka menunjukkan nilai tasawuf di dalamnya? Ini berarti bahwa kita harus menunjukkan sesuatu
di mana yang kita tuju itu adalah Baitullah, tapi sebenarnya Baitullah itu adalah yang kita tuju Allah. Ketika kita bersolat, melaksanakan solat di Ka'bah itu, orang bisa beda-beda dalam apa? Dalam dalam melaksanakan solat di masjid itu. Ada orang yang sangat khusyuk, ada orang yang tidak khusyuk. Yang tidak boleh mereka lakukan saat itu adalah memandang bahwa ketika dia sholat menghadap kiblat, pada hakikatnya dia menyembah kiblat. Tidak. Itulah sebabnya dalam melaksanakan tawaf dan sa'i, tidak boleh ada pemahaman bahwa yang kita lakukan ini adalah menyembah Ka'bah. Itu musyrik. Nah, simbol-simbol di dalam Ka'bah itu adalah simbol yang harus kita patuhi dalam rangka ibadah kepada Allah, tapi tidak dalam bentuk yang lain. Nah, kalau misalnya, itulah sebabnya misalnya kalau seseorang melaksanakan sholat, bolehkah melaksanakan sholat di gereja? Kenapa tidak? Sepanjang tempat kita sholat itu bersih, dimanapun boleh. Tapi kata mereka, kan ada patungnya Bunda Maria. Kita tidak menyembah Bunda Maria, tetapi kita melaksanakan sholat, dan khusyuknya itu adalah kepada Allah, bukan kepada itu. Sama dengan halnya kita sholat di hadapan Ka'bah. Bukan kita menyembah Ka'bah, tapi menyembah Allah. Tapi dengan simbol bahwa kita berada di situ untuk menyembah Allah, bukan menyembah Ka'bah. Saya sering kali ditanya itu, mana itu Pak Ustaz? Sholat di gereja, apa susahnya? Tidak ada susahnya. Dimanapun tempat itu menjadi tempat sholat. Jadi ada yang ekstrim, mengatakan begini, seseorang yang melaksanakan syariat tanpa tasawuf menjadi sesuatu yang kering. Tetapi kalau orang memahami tasawuf tanpa syariah, menyimpang. Menyimpang itu. Karena itulah tidak heran kalau misalnya Pak Edomi mendengar thariqah mu'tabarah. Ada thariqah ghairu mu'tabarah. Thariqah mu'tabarah itu thariqah yang standar, mereka melaksanakan syariah dulu baru tasawufnya. Itu nanti ada yang begini. Saya pernah mendengar. Itu tidak perlu sholat katanya kita. Kita sudah sholat di kandungan ibu dulu. Nah, itu pemahaman kajian tasawuf yang menyimpang. Kata kita sudah sholat dulu, kita sejak di dalam sana. Di sini tidak usah lagi sholat. Itu pemahaman yang menyimpang. Kalau saya memahaminya, syariat itu adalah wujud yang nyata, ya, wujud yang nyata di dalam amal ibadah. Tetapi tasawuf itu penghayatan terhadap ibadah-ibadah yang nyata itu dengan pemahaman hati yang lebih dalam. Karena itu, Nek Domi, kalau orang melaksanakan ibadah dengan pemahaman sufistiknya, maka pasti menyejukkan. Dan orang sufi itu orang yang tidak mau menimbulkan perdebatan, pertengkaran itu. Karena orang yang memiliki faham sufi selalu sejuk. Karena pemahaman mereka terhadap ajaran tasawuf itu sangat dalam. Baik. Ibu Dini Mardina. Baik. Menikah beda agama. Saya pernah berdebat dengan seorang ilmuwan. Berdebatnya berdua aja, tidak. Ketika dia tanya, bagaimana pandangannya Prof tentang nikah antara agama? Saya jawabnya sederhana. Al-Quran menggariskan, jangan kamu menikahkan wanita-wanita musyrik itu dengan laki-laki. Jangan menikahkan orang-orang wanita-wanita mukmin itu dengan laki-laki yang tidak beriman. Nah, kalau begitu maka dasarnya adalah maka wanita-wanita itu kita harus nikahkan dengan mereka yang sama iman. Kemudian lagi,
laki-laki Muslim tidak boleh menikahi wanita-wanita yang musyrik. Beda. Sekarang, bagaimana orang yang berbeda agama? Yang berbeda agama itu berarti dia punya keyakinan. Yang tadi itu dia musyrik. Musyrik tidak boleh sama sekali. Menikahi ahlul kitab. Oleh sebagian ulama memperbolehkan. Tetapi saya punya pandangan bahwa menikahkan perempuan dengan laki-laki ahlul kitab tidak boleh. Tidak boleh. Kapan dia boleh? Gampang sekali. Misalnya saya punya anak gadis, Pak Edomi, terus sudah sangat dekat dengan seorang, bisa katakan saja yang bukan beragama Islam. Kemudian dia datang kepada saya, Pak, saya ingin melamar anak Bapak. Saya tahu bahwa dia jadi begini, kalau Anda mau melamar anak saya dan mau menikahi anak saya, gampang sekali. Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti Anda sudah Muslim. Kan gampang sekali. Gampang sekali. Karena dalam pandangan Islam, ketika seseorang yang berbeda agama nikah dengan orang Islam, itu dalam kategorinya zina. Zina. Karena tidak penuhi syarat, ada keimanan dimiliki oleh keduanya itu, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya katakan kepada orang itu, apa susahnya? Saya bilang, kalau di Indonesia saya haramkan nikah dengan ahlul kitab. Kenapa? Di Indonesia banyak sekali, Ibu Dini. Mau yang gadis, ada muslimah kita, rapi lagi, cantik lagi. Kemudian, kalau mau tidak yang gadis, ada yang janda, tapi belum punya anak. Bisa kita pilih di situ. Kalau mau terus langsung punya anak, ada janda, ditinggal mati suaminya, dia muslimah yang taat, ada anaknya 1. Udah. Saya hanya bilang, kecuali saya membolehkan kalau seorang muslim hidup di suatu daerah, tidak ada sama sekali muslimahnya, barangkali sudah boleh melakukan nikah dengan ahlul kitab. Tapi kalau saya lebih baik mencari tempat lain, masih ada muslimah di tempat lain kan, bukan di situ cari lagi. Atau gampang, muslimah yang ahlu kitab, non muslimah yang ahlu kitab itu gampang. Sekarang gampang sekali kalau kamu jadi Islam. Apa syaratnya? Sekarang ikuti kalimat saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sudah. Dia sudah muslimah. Sekarang kita nikah. Selesai. Apa susahnya? Paling gampang, Ibu Dini. Karena itu, mengapa harus sesama seiman? Nanti ini begini. Kita saja seorang laki-laki punya masalah sendiri. Kemudian kita nikah lagi dengan seorang perempuan, sudah punya masalah. Jadi sudah kita hidup dengan 2 masalah. Coba, saya punya latar belakang keluarga yang berbeda dengan istri saya. Istri saya punya latar belakang yang berbeda. Coba memadukan 2 latar belakang itu yang berbeda. Begitu susahnya. Hanya karena perbedaan budaya. Apalagi kalau perbedaan iman. Begitu rumit. Nanti apa yang terjadi? Nanti apa? Anaknya nanti bagaimana? Kemudian anaknya nanti ikut bapaknya, itu ikut ibunya. Itu persoalan. Sementara nanti semua itu kita akan pertanggungjawabkan. Saya, Ibu Dini, pernah meyakinkan seorang anak, seorang perempuan,
Dia itu ya saya tahu anak pastor. Kemudian apa Nadia? Datang ke rumah. Calon suaminya siapa? Seorang jenderal. Dia sudah melalang kemana-mana, Edomi tanyakan kepada beberapa profesor agama, dia tidak puas. Dia datang ke rumah saya di Matraman, langsung setelah saya memberikan penjelasan yang lebih kuat, dia bilang, Pak Profesor, saya sudah yakin dengan apa penjelasan Profesor. Dan saya akan segera menyatakan masuk Islam dan saya kawin. Jenderal suaminya. Jenderal suaminya. Dia seorang artis, nggak usah saya sebut. Sampai sekarang itu saya tetap dianggap oleh dia guru. Bayangkan seorang artis datang semua tetangga sini, ada apa sih dia datang di rumahnya Pak Haji gitu. Dia tidak tahu bahwa menanyakan kepada saya bagaimana nikah dengan seorang Muslim. Dua-duanya sama ketatnya. Yang laki-laki itu sangat ketat Islamnya, yang dia ini perempuannya anak pastor. Hanya apa? Dia takluk di bawah penjelasan saya, Pak Edom. Nikah. Langsung ditentukan tempat nikahnya di mana. Saya bilang pilih aja, mau Istiqlal atau mau Sunda Kelapa. Hanya saya pilihkan Istiqlal. Coba ditanya siapa artis yang diislamkan di Istiqlal dan nikahnya di Istiqlal. Coba dicari. Oh, sampai sekarang itu demikian. Saya juga pernah menikahkan seorang yang dari Swedia dengan Muslim yang ada di Indonesia. Tapi kerja dia ini dari luar negeri. Berkenalan dengan seorang Swedia laki-lakinya, tapi dia itu dari non-Muslim. Ayahnya tidak mau nikahkan. Tidak ada anak perempuan saya nikahkan dengan orang yang non-Muslim. Tapi ibunya sangat fleksibel. Bayangkan saya damaikan itu antara ayah dan ibu. Begini Pak, memang prinsip itu penting. Bapak berdahar. Tapi bagaimana kalau si laki-laki itu kita minta berikrar syahadat kan gampang sekali. Hanya ayahnya setuju. Laki-laki itu ikrar syahadat. Dan sampai sekarang masih Muslim. Masih Muslim. Kita nikahkan, kita hadir sama Ibu Musda di acara pesta, di acara nikahnya. Kita hadir. Tidak ada persoalan. Karena itu, maka kalau ada ada saudara-saudara kita yang mau dinikahi yang berbeda agama dengan kita, gampang sekali. Suruh saja syahadat. Gampang sekali kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah selesai, dia sudah Muslim. Karena dia sudah beriman. Tapi sebelum dia mengucapkan syahadat, maka dia belum beriman. Itu gampang sekali mau jadi orang mukmin itu. Gitu ya. Jadi ini. Baik. Pak Wahyudi. Bolehkah Islam orang Muslim mengambil nilai-nilai baik dari ajaran agama lain? Nilai kebaikan itu ada di mana-mana. Dan Islam memerintahkan untuk mengambil nilai-nilai baik dari manapun datangnya. Iya. Coba di dalam penafsiran itu Pak Wahyudi ada namanya pandangan-pandangan ahlul kitab. Pandangan-pandangan ahlul kitab itu adalah pandangan dari Kristiani, seorang Kristen maupun orang Yahudi. Bolehkah kita mengambil penafsiran-penafsiran yang bersumber dari ahlul kitab? Para ulama tafsir mengatakan, sepanjang nilai itu tidak bertentangan dengan syariat, ambil. Tetapi kalau nilai itu bertentangan dengan syariat, maka jangan diambil. Nah, kemudian yang ketiga, jika Anda tidak bisa menentukan apakah nilai itu baik atau buruk untuk Islam, maka tawakuf katanya. Boleh saudara ambil, boleh saudara tidak. Itu sudah ada ditegaskan. Karena itu maka dalam hal yang seperti itu, nilai-nilai baik yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita dari agama lain, silakan diambil. Silakan. Tidak usah itu. Dari Islam saja sendiri kan ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik dan buruk. Dari dalam diri kita saja, jangan mengambil yang buruk itu untuk kita amalkan, tapi ambillah yang baik dari situ.
ambillah pelajaran-pelajaran yang baik dari orang itu, lalu kita mengamalkan kebaikan-kebaikannya itu, jangan mengambil yang buruknya. Yang buruknya jangan diambil dan ditinggalkan. Oke, nah itu. Kemudian apalagi hati ketika kita bersih. Jadi hati itu namanya kalbun, Nadia. Kalbun itu tahu, Nadia, berubah-ubah. Kali ini sayang, besok tidak. Kali ini cinta, besok tidak. Itu. Sering bolak-balik ya Anda. Ya, kali ini hatinya bersih, sebentar lagi bisa enggak bersih itu. Kali ini hatinya ikhlas, sebentar enggak ikhlas. Gini seterusnya. Karena itu maka selalu kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menjaga kebersihan hati. Selalu menjaga, selalu. Karena itulah maka kita diminta untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu akan memperkuat iman. Iman yang kuat itu akan melepaskan diri dari sifat-sifat yang buruk. Sifat suudzon, sifat iri, sifat dengki, sifat riya, sifat yang lain-lain itu akan. Karena itu maka menjaga hati agar selalu bersih itu bukan gampang, bukan mudah. Karena apa? Supporternya banyak, karena dia. Misalnya supporternya kita melihat kilauan dunia, itu salah satu supporter dari setan yang selalu menggoda. Oh, enak banget nih kalau begini nih. Gitu. Hati itu begitu. Belum lagi ada bisikan-bisikan dari hati itu sendiri yang selalu ingin agar kita terbawa kepada hal yang tidak baik. Menjaga hati itu susah. Kadang-kala menjaga hati itu, kita sudah menjaganya di tengah kesendirian dia lebih mudah. Di tengah keramaian, itu susah loh. Susah. Karena kita tergoda oleh macam-macam godaan yang ada di sekitar kita. Misalnya, contoh, ada orang kalau sendirian, dia tertahan hatinya dengan suci. Tapi ketika dia keluar, dia lihat wanita cantik, dia pasti tergoda. Wah, udah ada nih yang cantik nih, gitu. Jadi begitu, Nadia. Jadi hati itu kebersihannya harus dijaga terus. Baik dalam kesendirian, kemudian. Kenapa orang itu gampang beribadah dengan khusyuk kalau lagi sendirian? Tidak ada yang menggoda, Nadia. Coba lihat, kalau kita keluar kemana-mana. Melihat yang cantik, melihat yang lebih cantik, melihat yang putih-putih, itu kan sudah mulai. Padahal kalau melihat sesuatu itu kan tidak boleh kalau melihat yang haram. Tapi karena nafsu itu senang kepada yang menyenangkan, maka dia melakukannya seperti itu. Ini kawan-kawan sekalian yang saya muliakan, kita sudah hampir 1 jam, Nadia. Saya ini jam 9 ada acara di Ciracas. Jam 9 sudah janji dengan teman-teman. Sayang sekali ya Anda. Iya, nanti kita akan lanjutkan lagi nanti yang berikut. Nanti tinggal lihat kawan-kawan pengumuman di grup kita. Insya Allah nanti kita akan ini. Saya terus terang aja, saya tidak bosan-bosan memberikan ilmu. Bayangkan kita sudah di Salam Radio Senin Kamis. Kemudian hari-hari Sabtu, hari Minggu tertentu kita kasih lagi. Ini lagi. Ini Nadia punya gagasan brilian, luar biasa. Amin, Ayah. Ayah mohon izin, bolehkah dia buka 1 atau 2 penanya lagi ya? Ini Nadia, kalau ke Ciracas itu butuh berapa jam? Saya sudah janji jam 9. Sekarang udah jam 8.22. Baik, kalau begitu Ayah Anda. Itulah sebabnya tadi kita berharap kita mulai jam 7 supaya kita ngomong sampai jam 8 lewat sedikit ya. Allah, iya ya Anda. Nanti harapannya nanti kawan-kawan kalau pengajian yang berikut bisa lebih tepat waktu. Saya terus terang aja ada janji 2 hari ini berkaitan dengan tugas saya sebagai wakil koordinator. Jadi saya harus datangi sebuah perguruan tinggi, itu pendampingan penyusunan borang. Sudah memang janji kemarin, saya bilang jam 9 kita mulai. Jadi saya belum siap-siap, untung sudah mandi Nadia. Siap. Baik, Ayanda. Kalau begitu, karena waktu kita sudah... Pertanyaannya disimpan dulu.
Siap Ayahanda. Nanti kita adakan sesi kedua ya Ayahanda. Ya, oke. Kalau begitu Ayahanda mohon sedikit closing statement dan juga doa. Tidak ya ini kesempatan yang luar biasa dengan Ayahanda. Jadi satu doa itu mohon untuk tidak terlewat dapat dari Ayahanda. Oke. Silakan Ayah. Baik, kesimpulannya adalah Islam memiliki 3 unsur, akidah, syariah, dan akhlak. Atau dengan kata lain, iman, Islam, dan ihsan. Apakah boleh kurang dari 3? Nggak bisa. Karena tadi, kalau orang tidak punya akhlak, bagaikan pohon tidak berdaun. Nah, kalau orang beriman tanpa batangnya, kalau orang beriman tanpa amal, maka orang yang hanya punya akar tapi tidak punya batang. Pernahkah lihat kalau pohon itu hanya akarnya doang, batangnya tidak ada kemana itu. Ini kawan-kawan sekalian, iman kita harus kuat, Islam kita harus kuat, akhlak kita harus kuat. Baiklah, semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah Allah. Semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami, tambahkanlah pengetahuan kami dalam rangka kesempurnaan iman kami, dalam rangka kesempurnaan keislaman kami, kemudian dalam rangka kesempurnaan akhlak kami, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk melaksanakan seluruh kebaikan yang Engkau perintahkan. Berilah kekuatan kepada kami untuk meninggalkan seluruh perbuatan yang tidak baik yang Engkau larang kepada kami, ya Allah. Karena Engkau Maha memberi petunjuk, tunjukilah kami jalan benar, ya Allah. Sekian, lebih dan kurang mau dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian Q&A kita pada pagi hari ini dengan tema akidah, syariah, dan akhlak bersama guru kita yang luar biasa. Dan bagi Bapak Ibu yang mendapat door prize voucher, tentunya sudah jelas ada Pak Edomi, Pak Wahyudi, dan Mbak Dini ya. Alhamdulillah. Untuk Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaannya kepada kami, insya Allah kita lanjut di webinar kita yang berikutnya. Baik, terima kasih kepada Ayahanda. Kami ucapkan sekali lagi atas waktu dan ilmunya pada hari ini. Sampai jumpa di kajian kita berikutnya, Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Prof. Lagi